Jumpa kembali dengan podcast Cuap-Cuap Labu-Labi. Saat ini kita bersama Bung Gafur, pengamat media sosial yang beberapa hari ini ditayangkan oleh Cuap-Cuap Labu-Labi. Pada kesempatan ini kita mau menanyakan kembali prediksi atau polling lah yang bisa memberikan atau menambah wawasan masyarakat yang ada di Batam atau di Indonesia pada umumnya. Bung Gafur, selain kontestasi kepala daerah diprediksi bakal ramai pada 2024, ini katanya dari media sosial, perebutan kursi DPR RI dari daerah pemilihan Kepri juga bakal ketat. Menurut pandangan Bu Gafur, seperti apa? Ya benar, memang 2024 mendatang kontestasi pemilu, pilpres, pemilihan legislatif dan pilkada bakal seru, bakal heboh, bakal menarik, karena memang pilpres dan pemilu dan pilpres berbarengan. Kemudian pasca setelah itu tidak berapa lama pilkada lagi. Nah, satu hal yang menarik sebenarnya selain pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur maupun wali kota Batam, siapa saja yang nanti terpilih pada 2024 mewakili Provinsi Kepulauan Riau ke Senayan itu juga sangat menarik, karena hari ini kita ketahui bahwasannya sejumlah tokoh sudah bersiap-siap menatap Senayan tersebut, dan kita tahu bahwasannya hari ini juga ada beberapa partai politik yang juga berambisi besar untuk mengirim wakilnya ke Senayan. Jadi, menurut Bung Gafur, partai apa saja yang sangat berpeluang tinggi untuk kembali meraih kursi DPR RI ini? Karena kalau kita lihat untuk pemilihan Dapil Kepri ini semakin terjal menuju ke Senayan para tokoh-tokoh yang ada di Kepri ini. Ya, sebelum kita melihat lebih jauh, tentu kita memperhatikan hari ini bahwa wakil Kepri di DPR RI itu terwakili oleh 4 partai politik. Pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin oleh Pak Suturman Panjaitan. Kemudian dari Partai Golkar diwakili oleh Chong Swilan yang dulunya adalah kursinya Ansar Ahmad yang jadi gubernur hari ini. Kemudian ada juga diwakili oleh Partai Nasdem yang saat ini berada di Senayan adalah Pak Kadir yang juga mantan wali kota Batam. Terus ada wakil dari Provinsi Kepri dari Partai Amanat Nasional, yaitu Pak Asman Abnur. Beliau juga pernah jadi wakil wali kota, kemudian juga beliau juga pernah menjadi menteri ya, Pendaya Guna Aparatur Negara di era Jokowi. Nah, 4 partai politik ini hari ini memang digadang-gadang masih tetap bisa mengunci 4 kursi tersebut. Namun jangan lupa bahwasanya partai-partai politik lainnya yang ada di Kepri hari ini juga bersiap untuk berusaha sekuat tenaga, berusaha sekeras kemampuan mereka, bisa juga untuk bisa mengirim wakil ke Senayan. Kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya ada beberapa partai politik yang pernah menempatkan wakilnya di Senayan selain Partai Golkar, Partai PDIP, PAN, Nasdem. Kita ketahui juga Partai Keadilan Sejahtera juga pernah mengirim wakilnya Senayan pada pemilu lalu. Kemudian Partai Demokrat juga pernah mengirim wakilnya dulu. Namun 2 partai tersebut belakangan gagal mengirim wakilnya ke DPR RI. Nah, menjadi pertanyaan, apakah partai-partai lain berpeluang mengirim wakilnya? Tentu ini tergantung dari komposisi
calon legislatif mereka nantinya. Kalau kita perhatikan hari ini 4 partai politik yang sudah mengirim wakilnya cukup representatif ya, kefiguran yang mewakili tersebut. Namun kedepannya apakah figur-figur yang ada hari ini bisa mampu mempertahankan reputasi mereka, elektabilitas mereka, sehingga masih bisa bertahan pada 2024 mendatang. Kemudian partai politiknya juga apakah nanti bisa meramu para calon legislatif yang akan mewakili DPR RI dari partai politik mereka masing-masing. Kalau kita ketahui bahwasanya karena kursi DPR RI di DPR cuma 4, maka kedepannya calon legislatif untuk DPR RI juga 4. Dan jangan lupa bahwasanya berdasarkan undang-undang ada kuota keterwakilan perempuan, diprediksi bahwasanya dalam satu partai politik ada 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Jadi Bung Gofur, jadi gini. Dengan adanya pemilu 2024 ini, keterwakilan perempuan itu sangat penting kata Bung Gofur. 1 kota, oke? Peluang yang begitu besar, ya kita istilahkan beginilah Bung Gofur. Ini jalan terjal menuju ke Senayan untuk partai-partai yang ada di Kepulauan Riau. Kita ingin masyarakat yang ada di Kota Batam khususnya atau Kepulauan Riau umumnya ada yang mewakili memenuhi kuota pemilihan anggota DPR RI ini. Peluang-peluang yang lain, partai-partai lain, bagaimana menurut Bung Gofur? Ya, partai lain sangat terbuka. Di luar 4 partai politik yang hari ini mendominasi kursi DPR RI dari Provinsi Kepulauan Riau, seperti partai Demokrat, kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, ada lagi Partai Kebangkitan Bangsa. Mereka sudah mempersiapkan tokoh-tokoh yang berkaliber ya untuk bisa menyanyi 4 partai politik yang hari ini sudah menahbiskan diri mewakili Provinsi Kepri di Senayan. Jadi satu lagi Bung Gofur, satu lagi pertanyaan dari kita ya, ini dari media sosial yang selalu berseliweran. Kalau Bung Gofur prediksinya, siapakah orang-orang yang mampu menjadi delegasi Kepulauan Riau untuk DPR RI ini? Kalau hari ini saya melihat bahwasanya 4 nama yang sudah ada ya, seperti Asman Abnur, Yat Kadir, Turman, kemudian Chun Suilan. Tapi ada nama-nama lain ya, ada nama-nama lain yang mungkin akan mengubah, yang berpotensi lah ya, menurut Bang, yang berpotensi ya. Tadi antaranya seperti ada nama-nama ya, seperti ada nama Rizky Faisal dari Partai Golkar, kemudian ada namanya Ririn Warsiti dari Partai Gerindra, ada namanya Endi Pat Wijaya dari Partai Gerindra, kemudian ada namanya Raden Ari Cahyono dari Partai Keadilan Sejahtera. Tentu saja ada nama figur baru. Kemudian ada namanya Isdianto yang mantan gubernur Kepri kemarin yang bergabung dengan PKB, katanya baru bergabung PKB, tapi kita lihat perkembangan bagaimana. Berarti konsisten untuk 2024 ini cukup berimbang ya, cukup cukup menguras tenaga dan pikiran untuk menuju ke Senayan ya Bung Gofur. Iya benar. Ini separuh mainstream karena nama-nama besar ya, nama-nama tokoh besar yang punya pengaruh di masyarakat. Dan saya katakan bahwasanya ini adalah orang-orang yang bertarung di Kepri ini ya. Orang bertarung di Kepri. Oke Bung Gofur, closing statement ya. Menurut Bung Gofur, yang paling terkuat untuk menuju ke DPR RI Senayan dari partai mananya menurut Bung Gofur sebagai pengamat media sosial? Saya rating 6 partai ya. Oke. Pertama PDIP, kedua Partai Golkar, ketiga Partai Nasdem,
keempat Partai Amanat Nasional, kelima Partai Gerakan Indonesia Raya, keenam Partai Demokrat. Oke, terima kasih waktunya Bung Gafur, pengamat media sosial yang saat ini sedang memprediksi. Udah 3 ulasan yang disampaikan ke podcast kita ya, cuap-cuap labu-labi. Terima kasih banyak waktunya Bung Gafur. Semoga di hari kedepannya prediksi-prediksi Bung Gafur bisa diterima oleh masyarakat Batam, khususnya Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.